Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Khatami dengan NIM 2023 050264, mahasiswa Universitas Esa Unggul, mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pitch deck atau bisnis proposal untuk bisnis saya yang bernama autoreply.ai, yang mana punya tagline-nya ialah Smart AI for Customer Service. Apa sih autoreply.ai ini? Mari kita simak dan akan saya jelaskan lebih rincinya. Nah, siapa kami? Nah, kenapa autoreply ini ada dan bagaimana latar belakang saya dalam membangun ini? Yang pertama, karena banyak bisnis itu kehilangan peluang karena respons dari admin atau customer service-nya itu lambat dan nggak konsisten gitu. Perlu si admin tersebut ada yang namanya mood, ada yang namanya jam kerja, belum lagi demotivasi dan seterusnya. Kemudian apa sih si auto reply ini? Nah, auto reply ini adalah platform AI yang membantu bisnis menjawab pesan secara otomatis, cepat dan juga personal di berbagai macam platform gitu, WhatsApp, Instagram, email. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah personal. Jadi si AI kita akan mempersonalisasi dari customer yang datang atau leads yang datang. Jadi nggak template, nggak berupa kata-kata robot yang sudah ada di sedia berbagai macam platform gratis lainnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita menggunakan teknologi NLP ya, Natural Language Processing, yang mana dipersonalisasi sebagai brand atau sesuai brand yang terintegrasi dengan CRM dan terus learning dari interaksi pelanggannya. Nah, jadi si AI ini akan menjadi semakin pintar kalau sering digunakan. Setiap hari kita chatan, setiap hari ada customer yang datang, itu nanti si AI-nya akan belajar atau dia akan learning setiap saat gitu. Nah, kemudian problem dan opportunity-nya. Problemnya ialah yang seperti tadi saya sudah jelaskan itu responnya lambat ya. Dimana kalau responnya lambat itu akan mengurangi potensi dari konversi gitu. Kemudian beban CS tinggi dan butuh banyak tenaga kerja. Terus yang ketiga juga konsumen itu pengen jawabnya instan. Kalau bisnis online lagi running kan 24 jam ya. Ada customer yang mau nanya jam 11 malam, mau nanya tapi adminnya nggak ada. Adminnya tidur atau adminnya memang nggak shift. Nah, itu problem ya. Nah, kemudian peluangnya adalah 80% pelanggan itu cenderung membeli bisnis yang responnya cepat. Itu kata hotspot. Karena benar ya. Karena audiens itu ke-trigger dari suatu hal, dia harus langsung cepat dieksekusi. Karena kalau lama, peluang untuk customer atau audiens memikir 2-3 kali itu sangat besar. Jadi, jangan membuat audiens itu berpikir 2-3 kali. Karena nanti akan mengurangi konversi yang awalnya dia pengen beli karena lama dia mikir-mikir lagi, ah kayaknya belum butuh, ah kayaknya ini gue cuman impulsif gitu kata si audience atau kata customer. Kemudian tren adopsi AI ini itu meningkat 30% per tahun. Yang ketiga, pasar chatbot dan AI customer service itu diproyeksi mencapai 27 miliar USD pada tahun 2030 nanti. Nah, kemudian problem interview dan survei result. Saya mensurvei 50 responden UMKM dan manajer pemasaran. Yang menjadi temuan adalah 72% mengaku kehilangan penjualan karena responnya lambat. Kemudian 65% ingin solusi otomatis yang tetap terasa personal. Yang ketiga itu 80% bersedia mencoba AI jika mudah digunakan dan terjangkau. Nah, kemudian ada market size-nya, mulai Samsung dan SOM. Target address-nya itu kita di Indonesia ada 10 juta bisnis online. Kemudian serviceable available market-nya itu kurang lebih 2 juta bisnis aktif di marketplace dan social commerce. Kemudian service actionable market-nya saya atau kita menargetkan 1% dari 20.000 bisnis yang mana akan menjadi potensial revenue itu sekitar 60 miliar per tahun dengan asumsi subscription per bulan itu 250.000. Nah, ini dia customer personanya, kurang lebih seperti ini. Kita asumsikan namanya itu Rina, 28 tahun, yang profesinya sebagai business owner ya, business owner atau bisnis online shop, fashion, atau apapun di Instagram dan Shopee. Yang mana dia punya pain points-nya itu sulit gitu, respon DM dan cepat karena sering kehilangan order. Nah, dia pengen meningkatkan penjualan dengan respon cepat dan profesional. Nah, behaviornya apa?
yaitu dia aktif di sosial media, terbuka terhadap teknologi baru, mau mencoba tools segala macam. Nah, orang-orang dengan behavior atau persona inilah calon dari target kita. Kemudian value proposition canvas. Nah, di sini ada customer gains, di mana si customer gains-nya itu dia pengen respon instan 24 jam, hemat, tingkat kepuasan dan konversinya tinggi. Nah, kemudian ada pain reverse. Dia itu pengen ngejawab pertanyaan rutin, memfilter, dan juga ngejaga dari tone dan brand-nya. Nah, jadi si AI ini nanti akan pinterin dulu gitu, dikasih brief sesuai dengan brandnya kita gitu. Jadi gak cuma sekedar menjawab layaknya robot. Jadi AI ini kita pinterin dulu sesuai dengan tone brandnya, sesuai dengan brand guideline-nya dan lain sebagainya. Maka nanti si AI ini akan bertindak sebagai penyalur atau penyambung dari brand kita. Kemudian yang ketiga, product or service, yang mana kita itu terintegrasi dari multi-platform, analitik, dan juga personalisasi jawabannya. Nah, ini solusinya. Yang pertama, kita ngejawab pesan secara otomatis di berbagai macam platform. Kita pakai konteks pertanyaannya dengan NLP, merekam data leads, dan mengirim laporan performance, dan juga mudah diatur melalui dashboard ya. Jadi nanti kita buatkan dashboard, kurang lebih nanti dashboardnya seperti ini ya. Kemudian competition analysis. Nah, di sini saya juga udah ngerilis berbagai macam kompetitor. So, ada kontak, respon AI, dan juga Wati. Nah, di mana kita itu unggul. Unggulnya apa? Ya, kita bisa lihat kalau yang lain itu tidak sekompleks dari auto reply dan AI. Belum ada yang advanced NLP gitu kan. Advanced NLP itu belum ada. Kemudian di berbagai kompetitor juga itu belum ada yang namanya dynamic lead scoring. Jadi belum ada di scoring itu leads-nya itu berkualitas atau enggak. Nah, kita buat. Nah, ini dia link kanvasnya mulai dari problem, solution, unique value proposition, unfair advantage, customer segment, existing alternative, key metrics, high level concept, channel, early adopter, cost structure, itu sudah kita rangkum sedemikian rupa supaya bisnis ini itu tidak keluar jalur dan tetap pada core bisnisnya. Nah, ini bisa dibaca dan disimak nanti dan bisa juga didiskusikan. Kemudian MVP-nya adalah kita itu versi beta produk dengan fitur intinya itu AI powered WhatsApp API yang memungkinkan otomisasi customer service berbasis konteks. Nah, fiturnya itu yaitu WhatsApp API. Jadi AI-nya itu connect ke WhatsApp, WhatsApp-nya nanti si customer service-nya bisa chat-chatan di WhatsApp atau si customer service AI ya, AI agent-nya yang disebut ya. Nah, kemudian AI personalization, dashboard clean, multi-platform. Nah, nanti ini akan diuji coba ke 20 UMKM tester, yang mana kita punya target 87% keberhasilannya. Nah, kita juga inginkan adanya feedback ya tentunya. Kemudian, sales plan itu selama 12 bulan sudah saya atau kami rancang, di mana kita punya pricing strategis. Nah, kita itu strateginya subscription ya. Untuk awalan start itu 300 per bulan. Nah, itu untuk UMKM kecil. Dan kita punya ada kurang lebih 500 chat per bulan. Jadi ada kuotanya gitu. Terus kemudian ada growth sekitar 18.000 per bulan. Enterprise itu kita bisa custom ya, itu layaknya korporat atau startup. Nah, itu masuknya ke pricing strategisnya enterprise. Kemudian kita punya target akuisisi itu 500 subscribers. Nah, dari kombinasi antara UMKM dan e-commerce. Nah, kemudian cost per akuisisinya itu 5.000. Nah, nanti akan kita dorong melalui digital marketing dengan full funnel gitu kan. Kemudian kita kerjasama juga sama WhatsApp API partner. Nah, kita menargetkan revenue potensialnya itu 2,4 miliar per tahun dengan asumsi 500.000 subscriber dikali 300 dan juga dibandingkan dengan RPU rata-rata. Nah, strategi sales funnels-nya itu yang pertama lead generation, kita bikin webinar, edukasi tentang AI, tentang pemanfaatan customer service gitu kan. Itu kita buat gratis. Kemudian orang-orang yang sudah masuk ke webinar tersebut kita tawarkan gitu kan, kita tawarkan berupa tools kita, yang mana mereka itu perlu atau berhak mendapatkan free trial selama 14 hari dan juga onboarding personal yang akan di direct atau akan di guide oleh tim kita. Yang ketiga upsell dan retensi. Nah, nanti orang-orang yang sudah pakai itu kita akan coba maintain dan kita akan terus lakukan upselling. Nah, go to market strategisnya. Yang pertama, kita awareness dulu, bangun kepercayaan, edukasi gitu kan melalui KOL EduTech, kita endorse gitu kan, kemudian kita webinar,
dengan berbagai macam institusi atau community gitu kan. Kemudian konten marketing. Nah, kita juga punya in-house konten-konten yang emang relate dengan tools kita, baik di LinkedIn, TikTok, Instagram, dan lainnya. Kemudian acquisition-nya kita tarik leads itu berubah jadi subscriber, leads yang dari QOL, dari webinar, terus juga dari konten-konten kita itu kita tarik jadi subscriber, kita tawarkan. Nah, ini financial plan-nya. Yang pertama ada revenue modal, di mana si subscription-nya itu berbayar ya, yang udah terangkum di sana, 1.300 dan sebagainya. Nah, kemudian kita ada extra revenue yaitu API add-on. Nah, kita ngebuka atau ngejual juga fitur tambahan seperti fitur premium, kemudian kita ada average revenue, analitik, kita ada integrasi CRM. Nah, jadi nggak cuma sekedar dia ngebayar AI-nya, tapi kita ngejual lagi fitur-fitur yang lainnya, yang mana fitur itu juga sangat berguna atau sangat ngebantu dari sisi customers atau audiensnya. Nah, ini KPI-nya ada ya. KPI-nya cost per akuisisinya itu 500 ribuan. Kemudian ini dia forecast NPL-nya. Saya sudah rangkum mulai dari assumptions-nya. Parameternya itu pertama ada starting subscribers di 2025 itu targetnya itu 500 ya, 500 orang gitu. Kemudian ada juga forecast P&L dynamics-nya. Ini sudah lengkap dan nanti bisa dicek di file spreadsheet yang sudah saya cantumkan. Nah, ini financial projection-nya. Financial projection-nya ini juga menggambarkan proyeksi kinerja keuangan selama 3 tahun ke depan, yang mana berdasarkan model bisnis SaaS dengan revenue recurring dari subscription plus API add-on. Nah, proyeksi ini juga ngebantu investor memahami yang pertama, potensi pendapatan dan probabilitas, yang kedua juga efisiensi biaya dan margin gitu kan, karena kita nggak perlu nyewa admin, kita nggak perlu bayar, dan kita juga si customersnya atau si audiensnya itu merasa terbantukan karena conversion rate-nya itu menjadi tinggi. Yang kemudian skalabilitas model bisnis, kebutuhan pendanaan, dan timing break even. Nah, ini unit ekonomiknya. Untuk customer acquisition cost-nya, kita itu menargetkan 500.000 per pelanggan. Jadi, kita melakukan marketing atau melakukan cost yang mana kita keluar 500.000 rupiah itu harus mendatangkan satu pelanggan baru. Dengan rincian kita melakukan advertiser, kita bikin konten, kita bikin sales funnel, webinar, segala macam. Kemudian, customer lifetime, ya kan? Jadi pendapatan rata-rata yang dihasilkan satu pelanggan. Nah, kita nggak mau customers itu sekali subscription sebulan udah lepas gitu. Ini kita mau maintain terus, bahkan sampai menambah paket gitu, menambah paket dan juga menambah add-ons-nya gitu. Nah, yang mana dengan potensi itu satu customers itu bisa senilai 4.500.000. Kemudian funding plan-nya. Nah, ini untuk akselerasi pertumbuhan growth dari Auto Reply AI, kita ngebuka pendanaan sebesar 2 miliar dengan runway 18 bulan. Di mana dananya ini kita sudah alokasikan berupa yang pertama itu ada product development sejumlah 40%. Apa aja yang akan kita gunakan? Salah satunya kita akan terus upgrade AI engine. Kemudian multi-platform integration. Yang ketiga UI UX engagement. Jadi ini akan kita terus update selagi modelnya cukup, kita akan terus lakukan upgrade supaya memang tools kita itu lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah digunakan oleh user. Kemudian 30% itu marketing ya, marketing and acquisition. Kita gelontarkan dana untuk iklan, untuk bikin konten, dan seterusnya. Kemudian 20%-nya itu untuk operasional, customer success, onboarding, sewa server, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 adalah 10%-nya itu contingency buffer ya. Itu untuk gap, menjaga stabilitas antara kas dan juga mitigasi risikonya. Untuk tim komposisinya kebetulan masih saya sendiri, masih saya handle semuanya mulai dari CEO, founder, CTO, CMO, customer itu saya sendiri. Nah, ini terakhir di mana
kita dengan auto reply, every message gets answer in a second. Together, we are shaping the future of customer experience. Nah, automate today, lead tomorrow. Begitu presentasi saya mengenai bisnis proposal atau bisnis deck dari autoreply.ai. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.